Bang, apa benar delete EGR itu bikin Innova Reborn kita jadi kebal akan biosolar? Ini menarik banget buat kita bahas karena banyak banget yang nanya ini dan minta aku bahas tentang ini. EGR itu singkatan dari Engine Gas Recirculation. Jadi gas balik dari gas buang ya, itu dibalikin lagi ke intake. Jadi EGR itu gas yang harusnya dibuang jadi emisi itu dibalikin lagi ke intake, dimasukkan lagi ke engine supaya emisinya tuh turun kayak gitu. Tapi efeknya apa? Efeknya adalah jelaga di sistem EGR ini akan cepat menumpuk kalau kalian pakai biosolar. Akhirnya akan muncul beberapa warning kayak P0 berapa kalau nggak salah. Sebentar aku coba cek ya. Aku nggak begitu hafal. Bakal ada ini nih, bakal ada error di P0400 kayak gitu. Biasanya kalau udah muncul sistem itu biasanya minta di cleaning ya, minta di cleaning karena jelaganya udah banyak banget. Jadi jelaga atau shoot ini bakal muncul di EGR kalau kalian pakai biosolar khususnya, karena selain pakai biosolar biasanya juga karena kalian itu nggak sampai suhu maksimum kerja dari EGR-nya, jadi nggak regeneratif gitu loh. Kayak kalian pakai harian tapi nggak sampai 50 kilo sehari, contoh cuman sini kantor 5 kilo bolak-balik 10 kilo, itu engine diesel kalian belum panas gitu loh, jadi nggak, jadi EGR-nya tuh nggak aktif, nggak regeneratif gitu loh, jadi jelaganya malah akan numpuk di situ. Kalau jelaganya numpuk di situ membuat apa ya, membuat engine ini akan bermasalah dan kode error engine-nya akan nyala. Nah, banyak yang terjadi di Euro 4 karena Euro 4 ini benar-benar emisinya benar-benar disaring gitu. EGR-nya ini benar-benar aktif gitu guys, bukan pasif. Jadi kalau kalian mau delete EGR, aku disclaimer dulu. Delete EGR di beberapa negara, aku nggak tahu di Indonesia itu ilegal atau ilegal. Yang jelas kalian nggak akan bisa lolos emisi kalau kalian delete EGR-nya. Karena kalau EGR-nya kalian delete, pasti gas buangnya tuh akan jadi besar. Gitu. Jadi fungsinya EGR itu memang untuk gas buangnya atau emisinya tuh jadi lebih ramah lingkungan. Dan kalau di delete ya pasti nggak ramah lingkungan lagi dan uji emisinya nggak akan lolos. Jadi aku nggak rekomendasiin ini. Cuman ini untuk edukasi aja ya, supaya kalian paham apa itu istilah dengan delete EGR. Jadi delete EGR ini sering banget dilakuin sama truk-truk Euro 4. Truk-truk Euro 4 itu, ya tau lah, truk itu kan kerjanya berat gitu. Kalau dikasih EGR ini lumayan agak melempem lah tenaganya. Jadi saat EGR-nya itu dilepas, itu atau dinonaktifkan, bahkan ada yang dilepas, itu dia membuat mobilnya tuh sedikit naik performance-nya. Dan memang ya truk kalau ngebul ya udah wajar kan, banyak kayak gitu. Tapi disclaimer lagi, delete GR ini merupakan salah satu tindakan yang lumayan ilegal kayaknya lo, aku belum tahu, dan juga bisa membuat garansi mobil kalian akan hilang. Di Innova Reborn sendiri kalian ada dua cara untuk delete GR. Cara yang pertama cara halus, yang kedua cara kasar. Aku bagi kayak gitu. Cara halusnya yang pertama adalah kalian itu remove EGR-nya by system. Jadi kalian harus nge-remap ECU-nya yang awalnya di sistem itu satu, di ECU-nya kalian nolin semua. Ya kalau kalian ke tuner-tuner remaper yang udah ahli, bengkel-bengkel ahli, nge-remap ini gampang. Jadi tinggal dinolkan semua untuk EGR-nya. Tapi jangan sampai yang abal-abal ya, nanti bisa bermasalah ECU kalian. Kalau kalian punya rekomendasi remaper yang ahli di kota kalian, tulis saja komentar di bawah. Jadi bisa dinonaktifkan by system. Jadi dinonaktifkan by system ini membuat EGR ini mati secara sistem. Jadinya gas buang itu nggak dibalikin lagi ke intake. Nah, akhirnya emisinya jadi lebih besar sih. Emisinya lebih besar ya, resiko nggak lolos emisi. Cuman biasanya kalau kalian matikan ini itu nggak ada pengaruh ke mobil. Cuman ya emisinya lebih besar aja. Jadi untuk error yang muncul 40 error P0400 itu biasanya akan hilang karena ya udah jelaganya nggak ada, soalnya udah kalian matiin kan secara sistem. Namun ada cara yang kedua, ini lebih efektif tapi lumayan ekstrim ya. Ini dilakuin sama truk-truk biasanya. Kalau di mobil passenger gini kayaknya jarang, cuman ada aja yang ngelakuin. Yang pertama itu adalah yang dilakuin adalah kalian harus ngelepas semua EGR-nya, ngelepas fisiknya loh ya, dilepas terus diblok
kasih block plate gitu. Jadi supaya udaranya itu benar-benar nggak balik lagi ke intake gitu loh. Itu kalian lepasin, kalian kasih backing plate apa blocking plate gitu supaya nutup jalurnya. Kemudian untuk sensor-sensornya lain-lainnya itu dirapiin aja, nanti bengkelnya udah pasti paham caranya supaya nggak timbul error. Jadi bener-bener kalian lepas itu GR-nya. Kalian lepas di GR-nya, kalian ganti kosongan, ya kayak filternya bisa kalian ambil, kemudian platnya itu kalian tutup, ya kayak gitu secara fisik. Memang membuat gas itu nggak balik lagi ke intake gitu loh. Intake tuh dapat dapat udara yang seger gitu loh, bukan dapat udara dari gas buang kayak gitu. Ya bakal jadi cumi untuk ini apa namanya, untuk mobil Innova Reborn kalian ya, tapi ini bakal lebih kebal, jauh lebih kebal. Bahkan biasanya ada kenaikan performa di throttle biasanya kalau kalian habis apa namanya, lepasin ininya apa namanya, IJR-nya kayak gitu. Cuman syaratnya kalau kalian lepas GR yang fisik ini, softwarenya juga harus kalian remap. Jangan sampai kalian lepas doang ya karena wes malas ke bengkel, lepas aja langsung, ya bakal ada engine error ya, karena kan ECU-nya bacanya belum nonaktif. Jadi harus dinonaktifkan dulu, dinolkan dulu supaya kode 40 kode P0400 itu nggak keluar. Jadi seperti itu guys. Di GR itu memang GR itu memang digunakan sama Euro 4 supaya membatasi emisi kayak gitu. Ya cocoknya EGR ini buat apa sih? Sebenarnya cocoknya EGR ini buat mobil-mobil modifikasi, mobil off-road itu cocok lah. Karena kan mobil off-road atau apa itu biasanya nggak mikir ini ya, nggak mikir emisi ya, yang dipikir itu performance kayak gitu. Kalau mobil harian ya kalian nilai sendiri. Ini hanya video edukasi aja. Kalau kalian ada yang lebih tahu, kalau aku ada yang salah-salah, bisa kalian koreksi di komentar bawah ya. Kita sharing aja ya, gini nggak saling mengajari, kita saling sharing aja terkait dunia perdieselan ini. Dan Bang, kamu udah ngelakuin delete GR gak? Aku nggak ya, soalnya kebetulan ya di rumah itu ada truk. Aku kebetulan punya Isuzu NKR, nggak salah NKR itu ada dua. Kebetulan semuanya tuh Euro 2 dan itu kebal biosolar, emang beda lah ya truk ya. Kemudian untuk diesel aku ya nggak pakai biosolar begitu guys. Jadi tidak di delete IJR-nya gitu. Dan memang delete IJR ini cocoknya buat kalian yang tinggal di daerah-daerah itu yang susah banget nemu dex, susah banget nemu bensin swasta, adanya biosolar doang, bahkan pom aja gak ada. Contoh nih, adanya cuman solar eceran gitu ya, itu wes cocok banget kalian bisa lakuin ini. Cuman ya balik lagi ke pilihan masing-masing. Ini ada regulasi yang harus dipenuhi, ada juga apa namanya garansi. Kalau kalian udah nggak mikir itu ya silahkan. Oke. Tapi ya aku saranin ya, kalau emang kalian pengen banget delete GR ya delete by system aja biar nggak ngerusak mobilnya. Jadi saat kalian mau jual lagi, ada inspeksi, mobil kalian tetap utuh tanpa ada perubahan di fisiknya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.